Apakah suara saya terdengar mungkin? Mmm, Halo, apakah suara saya terdengar? You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Oke, mungkin kayaknya aku langsung mulai aja. Mungkin kita nggak akan lama-lama ya, karena ini react cuman tampilan aja gitu ya. Jadi di sini kita akan coba share screen dulu ya. Oke, we got it. Oke, sekarang kita coba buka React. React ya. Ya sebentar loh. React is React, a JavaScript library for building user interface. Ya, jadi React ini bukan aplikasi, perpustakaan library ya, atau package lah, package untuk membuat user interface. Tuh, dia real time ya, enak ya. Nah, tuh misalkan apa gitu, tambahkan real time gitu. Ya mirip-mirip kayak jQuery lah, tapi ini versi React. Oke, kita tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja buka. Pertama, teman-teman harus download Node.js ya dan npm. Ketik aja download Node.js. Nanti di sini ada pencet pencet paling atas. Nanti pilih nih, kalau teman pakai Windows 32 bit atau 64, pilih salah satu aja. Karena saya udah keinstall, ini harusnya kalau saya ngetikkan Node, muncul gitu ya, Node.js. Jadi keluarnya gimana ya? Oke, klik Ctrl C. Nah, Node.js-nya sudah, kita perlu install npm. Download npm. Ya, di sini paling atas. Oh, sama ternyata ya. Oh, dia udah built-in. Jadi cukup install Node.js, otomatis to included npm. Ya, udah termasuk npm. Jadi install aja Node.js. Ya. Jadi dia ikut-ikutan si npm ini ikut-ikutan masuk di Node.js juga ya. Jadi kita nggak perlu lagi install npm kalau sudah install Node.js. Download Visual Studio Code sebagai text editor. Sebenarnya nggak harus Visual Studio Code, dia bisa pakai Sublime atau bisa pakai Apply, Notepad juga bisa gitu. Setelah ada download requirement, buka command prompt dan ketikkan npm install strip g create react app ya. Jadi kita akan buat ngambil template-nya dulu lah. Di sini teman-teman bikin folder baru. Belajar React.
Kita masuk. Nah, pencet yang di atas ini. Pencet yang di atas ini, ketikkan CMD, lalu enter. Setelah itu ketikkan npm. Nah, biasanya udah keinstall nih. Kalau udah keinstall, dia tampilannya muncul banyak lah gitu. Ketikkan npm install strip g create react app ya, enter. Udah deh, dia otomatis install. And just wait, kita tinggal tunggu. Oh, udah beres katanya. Kalau kita lihat, oh belum ada ya. Ya di sini kita refresh deh. Oh belum ada ya. Ya coba lagi deh, takutnya error. Create react. Buat kita tadi install package namanya Create React App. Jadi ketika kita mau pasang, ketika nih Create React App, nama aplikasinya apa gitu. Coba kita ketik Create React App. Terus namanya apa misalkan? My React misalnya. Enter. Udah dia otomatis bikin untuk template projectnya. Nah, setelah itu masuk ke nama apps kita, jalankan npm start untuk menjalankan aplikasi. Kita tinggal tunggu berarti ya. Mudah sih, not React. Oke, sudah. Di sini kita sudah install. Ketika kita lihat folder yang tadi, ada nih aplikasi kita namanya My React tadi ya namanya. Nah, kalau di CMD, kita perlu masuk ke aplikasi My React-nya dengan cd spasi My React. Ya. Kita enter. Nih, di sini udah ada nih. Lalu ketikkan npm start katanya. Kita ikutin aja. Kita enter. Ketika di enter, nah dia otomatis redirect ya. Nah, setelah otomatis redirect, dia, ini real time nih, bagus nih. Keren ya. Edit src garis miring app.js and save to reload ya. Jadi tinggal nyimpen, dia otomatis ngubah gitu ya. Enak deh pokoknya. Nah, kita coba buka src, lalu app.js. Klik kanan, open with Visual Studio Code atau text editornya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ubah. Misalkan kita pengen ngasih apa ya? Ini kita coba komentar.
Terus kita bikin div. Nah, kita enter class name sama dengan bebas ya ini ya, asal dibikin wadah aja dulu gitu. Sekarang kita mau panggil H1. H1 halo misalkan. Tuh, dia otomatis berubah di sini ya. Sudah, di sini misalkan kita pengen mau ngasih navbar. Nah, teman-teman harus coba search misalkan namanya itu misalkan Bootstrap. Oh, jangan di sini deh. Ini terlalu penuh ya. Kita coba pakai browser lain. Nah, kita buka. Halo ya tadi ya. Kita buka Bootstrap, cari Bootstrap. React, yes. Nah, kalau di dokumentasi ininya ya, kita bisa ubah-ubah. Ya, nih. Suka nama, ini bikin form ya. Ini kayak belajar HTML ya kalian. Nah, teman-teman bisa nih. Cari aja. Nih, React Bootstrap tuh ada. Get started. Nah, di sini cara installnya nih. npm install React Bootstrap dan kawan-kawan. Kita Ctrl C dulu ya. Terus kita paste deh buat menginstal si npm install React Bootstrap ya. Sudah. Kita npm start lagi. Yes, very good ya, udah beres. Kalau udah, kita bisa import. Misalnya kita mau pakai button. Nah, gini ya. Nah, kita simpan, kita coba save. Oke, nggak ada error, berarti sukses ya. Oh, dia ngasih tahu kita juga provide JS, aplikasi buat web. Oh, nih katanya error nih. Tes error katanya. Oke. Gak apa-apa. Kita coba dikit-dikit ya. Nah, jadi bisa langsung nih import nih. Oh, gitu ya. Nah, ini error ya katanya. Nah, di sini ini sebenarnya kita nggak perlu juga bisa ya, harusnya. Kita ikutin aja contoh yang, nah, copy deh. Jadi kita copy JS-nya, ya, komponennya lah. Sekarang kita import CSS-nya. Save, refresh. Oke, sip. Udah nggak ada error. Tinggal kita cara manggilnya gimana. Di sini kita coba lihat lagi. Render, return, apa misalnya. Di sini saya punya function namanya up, return, dia akan ngembaliin halo. Kalau di sini,
kita pakai render return katanya. Render return. Coba deh kita komentar aja ini, kita bikin baru dari awal. Ini export default up-nya tetap ya, nggak boleh dipindah lagi. Jadi keatasin aja, jangan di komentar. Kita bikin function. Misalkan app extend React component. Nah, seperti ini ya. Extend. Bukan function, tapi kelas. Render. Return. Render kita buka kurung ya. Return. Itu dari dalamnya tinggal kita isi. Misalkan kita mau manggil button. Kayak gini. Saya kira kalau button misalkan isinya halo misalnya, atau klik nih. Kita coba di sini, kita coba refresh. Klik nih ya. Sip. Mantap jiwa mempesona. Di sini udah muncul. Nah, setelah itu kita bisa search. Misalkan kita nggak mau ya nampilannya masa button doang gitu ya. Nah, sini kita bisa coba search misalkan navbar. Klik. Oh, ada nih navbar nih. Kita coba buka. Ini enggak ada ya. Coba deh. Oh, nih React. Bootstrap github.io katanya. Navbar. Nah, berarti dokumentasinya ini. Navbar. Kita cari yang simple aja. Atau di atas deh. Udah deh, tinggal copy ya. Di sini copy aja. Lalu udah tinggal masukin ke dalamnya sih return. Ya. Kita save. Lalu now look at this. Ya, kita lihat coba mana tadi di sini. Ya. Katanya ini error bang, navbar is not defined. Gampang saja, tinggal ditambahin. Navbar, misalkan save, nah hilang ya, udah nggak ada error. Nav, not defined, tinggal tambahin nav, gitu ya. Simpan, nav drop down katanya. Terus apa lagi nih? Form, sama form control. Terus ada button. Save. Sip. Oh, ini nih, ada error katanya, Bang. Errornya apa nih? Kita coba lihat di baris 17. Coba kita bikin div. Oh, nggak bisa. Kita bikin div, kita cut, kita pindahin paling bawah. Karena si React tuh ngerender cuma satu tag, ya. Dia cuma satu tag doang ngerendernya. Jadi kita harus bikin tuh. Ya, berhasil. Seperti itu. Ini kalau kita klik, udah nih ada nih. Ya, atau misalkan nih jadi kayak gini ya, jadi bagus gitu. Search gitu ya. Ada drop down. Ini tampilan dong. Misalkan saya pengen ngegeserin ini nih, terlalu pinggir bang. Ketengahin dong. Oke. Kita bikin div. Terus kita kelas, ini HTML biasa ya, container gitu ya. Nah, di sebelum navbar yang paling bawah, kita kasih div tutupnya. Simpan deh, refresh, oke. Udah ngegeser. Mantap jiwa mempesona. Di sini kita akan coba cari yang namanya card, biar kita mau ceritanya mau kasih login formnya.
Kita scroll ke bawah, cari yang nggak ada gambarnya. Oke, ini nih. Yang nggak ada gambarnya, kartnya. Taruh deh di bawah navbar. Kita paste, lalu rapikan. Save. Setelah di save, kita lihat card is not defined. Tinggalin di atasnya ya. Save. Sip. Jadi. Ini terlalu lebar bang, jelek. Di sini kita tinggal kasih div lagi ya. Isinya kita kasih kelas. Kelas namanya container ya. Kalau di container kita pindahin ke dalam kontainernya. Save. Save, dia ngegeser ya. Kita coba kasih misalkan div misalkan ya. Kita kasih div lagi tapi kelasnya row. Kita pindahin kartnya ke dalam row. Kita coba lihat perubahannya. Kita save. Oke, dia jadi sedikit lebih rapi lah ya. Kita pengen ini ke bawah dikit bang. Margin top 3. Save. Oke, ke bawah dikit. Saya pengen itu di tengah. Gimana caranya? Coba text center deh, bisa nggak? Oh, ini textnya doang yang ke tengah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sip, sudah. Di sini ya, misalnya ya. Search, di sini kita coba form. Enter. Ada nih form, email, address. Tinggal copy. Copy, lalu kita balik ke kode. Di dalam kartnya kita, dalam bodinya kita hapus saja. Kita nggak butuh ya. Masukin deh formnya. Simpan. Sip. Jadi. Ini text center nggak usah deh, jelek. Kita biar bagus. Sip, kayak gini. Sudah. Di sini kita coba kasih kolom deh ya, biar agak rapi. Kelas, kolom, middle, 6. Kita taruh bawah, simpan, sip, jadi. Sudah di sini ya, di sini sudah jadi. Atau teman-teman misalkan mau kasih di sini jumbotron, coba cari jumbotron. Klik, ada jumbotron, tinggal copy. Nah, setelah di copy, kita taruh misalkan di atas card ya. Kita taruh, atau si cardnya kita masukin ke dalam jumbotron. Kita cut, masukin ke dalam jumbotron. Misalkan gini. Nah, save, baik lagi ke React. Jumbotron is not defined. Oke, udah tinggal kita import jumbotron. Jumbotron. Sip. Jadi deh. Kayak gitu ya. Ini bisa dicoba. Nanti kodenya akan saya share. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita sudah lumayan untuk membuat tampilan lah ya. Nggak kayak dicontoh mungkin. Yang dicontoh cuma sedikit ya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita bisa akhiri. Karena akan ada webinar lagi. Jam 8 sih. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada bisa kita boleh langsung ditanyakan. Kamu tanya Kak, ini kalau soal Docker container itu kan apakah ini codingan kayak membuat email address ini kan terteran juga sih Kak belajar ke di back end atau front end. Oke, jadi gimana tadi? Maaf. Kan ini yang kita ngoding itu kan apakah ini mirip gak codingannya dengan front end dengan back end Kak termasuknya? Iya. Kalau back end tidak ya, tapi ini memang sangat mirip dengan front end. Ini kan di sini kelihatan ya.
ini ada React Bootstrap dan teksnya juga perintahnya itu perintah React ya. Jadi kalau kita mau masukin HTML ke dalam React.js ya sama aja sih sebenarnya. Hanya kalau yang versi React itu lebih real time datanya. Kayak tadi di awal kita ngelihat gambar muter gitu. Nah, misalkan kita cari sama nih, card. Kita cari, scroll ke bawah, yang nggak ada gambarnya ada nggak? Mana yang tadi? Nah ini nih, simple title treatment. Ini HTML kan? Kalau kita lihat di React Bootstrap-nya, coba cari card. Kita scroll ke bawah, ada special title treatment. Tuh, sintaksnya sedikit berbeda. Ini HTML, ini React gitu. Jadi sebenarnya ini sama dengan frontend, hanya saja beda sintaks ya. Karena kalau React.js itu ya jelas-jelas pakai sintaksnya JS. Kalau HTML frontend ya HTML gitu ya. Seperti itu. Ini Kak, kalau selain front and back end kan ini apakah ini Dokesum ada hubungannya Kak dengan Android Studio? Ada sih. Jadi misalkan teman-teman mau coba ngodingnya di Android, ini kan web ya, React.js itu web ya. Kalau di Android berarti dia pakainya React Native. Ya, React Native ini sama, hanya saja versi Android gitu. Jadi sintaksnya kalau React.js, kalau React tuh enaknya tuh bisa di Android dan juga di web. Codingan yang ada di web tadi itu bisa di Android gitu ya enaknya ya. Jadi tinggal tuh sama tuh sintaksnya ya. Jadi kalau untuk Android Studio sih enggak ya, karena Android Studio kan berbasisnya XML ya, kita harus ngoding kayak HTML ya, biasa gitu. Nah kalau React Native ini dia bisa langsung dari web ke Android, dari Android ke web gitu, itu bisa ya. Jadi bisa multiple platform ya, kayak gitu. Hanya saja bukan Android Studio gitu. Android Studio kan untuk mobile phone ya, untuk mobile phone dan versinya bahasa Java, Kotlin gitu ya. Kalau ini React gitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin? Kan ini Rich Native, apakah Progressive Web Apps itu kan bisa juga dibuat